Shalom, saya Pastor Hadirat Soadi. Selamat datang di keluarga Allah di ICC Rosemead pada hari ini. Dalam ibadah online hari ini, saya percaya saudara akan diberkati, diubahkan, dan dipakai oleh Tuhan. Oleh sebab itu, persiapkan hati Anda untuk mengizinkan Tuhan dan Roh Kudus bekerja di dalam hidup. Tuhan memberkati. Selamat beribadah.
Puji nama Tuhan, saudaraku yang kekasih, bersyukur pada hari ini Tuhan memberikan hari yang baru untuk kita kembali memuji Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini saya akan ambil dari kitab Matius pasal yang ke-15, ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-28. Mari kita akan membacanya. Matius pasal yang ke-15, ayat ke-21 sampai ayat ke-28. Perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Pagi hari ini pemberitaan firman Tuhan saya beri judul Lebih dari Cukup. Mari kita berdoa sebelum kita melanjutkan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk waktu yang Tuhan berikan saat ini. Hamba berdoa supaya firman-Mu pada pagi hari ini boleh sungguh-sungguh menjamah hati kami, membawa perubahan dalam hidup kami, dan membawa kami lebih semakin dekat kepadamu, semakin mengasihi Engkau. Pakai hidup kami Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Saudaraku, pada saat-saat ini tidak sedikit banyak orang yang mengalami masalah, baik secara ekonomi maupun secara sosial politik, sakit penyakit, mungkin juga mengalami kekhawatiran, ketakutan akan masa depan. Keadaan ekonomi tidak semakin baik kelihatannya. Jadi ketakutan dan kekhawatiran menghantui kita. Di tengah kesulitan yang kita hadapi, saya percaya bahwa kita perlu seorang yang dapat menolong kita. Dan sungguh kita perlu Tuhan untuk menolong kita. Saudara yang kekasih, kita tidak perlu sampai Tuhan mengangkat seluruh beban kita. Namun beban yang terberat saja itu sudah lebih dari cukup. Atau mungkin tidak perlu memindahkan gunung persoalan yang semuanya kita hadapi. Tapi memindahkan gunung persoalan yang paling tinggi, itu sudah cukup bagi kita. Saudara yang kekasih, inilah yang dihadapi oleh perempuan Kanaan yang barusan kita baca tadi. Dari Matius pasal 15 ayat 21 sampai ke 28. Wanita ini menghadapi suatu masalah yang cukup berat. Keadaan dan situasinya cukup parah. Dan sungguh dia perlu seorang penolong. Dan dia datang kepada Yesus. Dalam dia datang kepada Yesus, dia tidak meminta segulung roti atau roti yang sepenuhnya yang besar. Namun dia mengatakan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya pun, remah-remah roti itu pun katanya sudah lebih dari cukup. Daripada dia tidak mendapatkan apa-apa. Saudaraku yang kekasih, hari ini saya rindu untuk kita mendapatkan pelajaran atau sesuatu dari firman Tuhan, bahwa ada harapan di dalam setiap situasi dan kondisi, setiap masalah yang kita hadapi saat ini. Karena Tuhanlah yang memegang kunci jawaban dari setiap persoalan hidup kita. Untuk itu izinkan saya membagikan beberapa pokok pikiran pada pagi hari ini yang akan mengajar kita bahwa dari remah-remah pun yang jatuh dari meja Tuhan itu lebih dari cukup.
Yang pertama yang saya ingin bagikan kepada saudara ada 3 hal, yaitu permohonan, pantang menyerah, dan pengharapan. Yang pertama permohonan. Mari kita melihat permohonan dari wanita ini. Alasan mengapa dia datang kepada Yesus adalah karena anaknya dirasuk setan. Dan keadaan anak itu sangat parah. Tidak ada seorang pun yang dapat menolong anaknya. Jadi perempuan ini sangat terdesak sekali dan sangat desperate untuk mendapatkan suatu pertolongan. Dia sangat-sangat membutuhkan pertolongan. Sehingga dikatakan di dalam ayat tadi, dikatakan dia berteriak-teriak. Dia kalau dikatakan dia menjerit, Tuhan, anak Daud, kasihanlah aku. Jadi karena keadaan yang sungguh-sungguh terjepit, desperate, dia berteriak kepada Tuhan. Mengapa dia datang kepada Yesus? Karena saudara yang kekasih, kalau sudah membaca di dalam Markus pasal yang ke-7 yang ke-25, itu ada kisah yang sama diberitakan oleh Injil Markus. Dia katakan bahwa wanita ini sudah pernah mendengar akan apa yang Yesus lakukan. Jadi dia berteriak-teriak, dia datang kepada Yesus karena dia sudah pernah mendengar bahwa Yesus melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Bagaimana Yesus mengusir setan dari seorang yang kerasukan roh-roh jahat bernama Legion. Dari Gadara, dia lepaskan. Dan saudara yang kekasih, wanita ini dia mendengar berita tentang Yesus. Dan saya berdoa berita firman Tuhan hari ini juga membawa kita kelepasan dan kekuatan yang baru. Yang pertama permohonan atau permintaan. P yang pertama yaitu permintaan. Dikatakan tadi di dalam ayat yang ke-22. Bagaimana wanita ini dia datang kepada Yesus dan mengatakan, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan. Saudaraku, pertanyaannya adalah bagaimana kita membawa permintaan kita kepada Tuhan. Sederhana sekali. Datanglah kepada Tuhan dengan mencurahkan hatimu kepada Tuhan di dalam doa. Permohonan kita tidak perlu bertele-tele, tidak perlu terlalu dibumbui segala macam. Datang saja kepada Tuhan. Karena ingat saudara yang kekasih, bahwa Tuhan senang untuk kita datang kepada Dia. Dan Alkitab berkata di dalam Filipi pasal yang ke-4 ayat ke-6, naikkanlah doamu, jangan kamu khawatir, tapi naikkanlah permohonanmu di dalam doa. Dalam permohonan, doa, dan ucapan syukur. Karena Tuhan itu sangat peduli dengan kehidupan setiap anak-anaknya. Tuhan sangat memperhatikan kehidupan anak-anaknya yang mau datang kepada Dia, yang mengasihi Dia. Karena itu jangan ragu untuk datang kepada Tuhan dengan permohonan saudara. Karena ingat saudara yang kekasih, besar atau kecil permohonan kita itu tidak menjadi halangan bagi Tuhan untuk bekerja. Yeremia 32 ayat 27 mengatakan, apakah ada yang terlalu sulit buat Tuhan? Wanita ini dia sudah mendengar bahwa Yesus telah mengusir ribuan setan dari seorang yang kerasukan di Gadara. Dan dia mengatakan di dalam hatinya, kalau Tuhan bisa mengusir setan dari orang di Gadara itu dan dia melepaskan orang itu, anak saya juga pasti bisa dilepaskan oleh Tuhan. Luar biasa saudaraku. Jangan sungkan, jangan ragu untuk membawa permohonan kita kepada Tuhan. Poin yang kedua, P yang kedua yang saya ingin bagikan kepada saudara adalah pantang menyerah. Ayat yang ke-27 dikatakan demikian. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya.
Saudara yang kekasih, wanita ini untuk mendapatkan apa yang dia perlukan, untuk mendapatkan kesembuhan dan kelepasan anaknya, dia melewati banyak tantangan. Mungkin juga banyak di antara saudara yang selama ini sudah berdoa, mungkin selama ini sudah banyak bergumul, mengharapkan pertolongan dari Tuhan, tapi mengalami tantangan demi tantangan. Saya berikan kekuatan yang baru, saya berikan semangat untuk tidak menyerah, untuk tidak pantang menyerah. Apa yang dihadapi oleh wanita ini? Wanita ini untuk mengalami apa yang dia rindukan, jawaban atas masalahnya. Dan dia tidak mengalami apa yang dia harapkan terjadi. Dia mengalami tantangan demi tantangan. Mari kita lihat, coba. Rintangan-rintangan apa yang dialami oleh wanita ini? Ayat 21 dikatakan bahwa dia dari daerah Tire dan Sidon. Dan ayat yang ke-22 mengatakan bahwa dialah seorang wanita Kanaan. Dua hal atau kata-kata ini menunjukkan asal mula daripada atau latar belakang daripada wanita ini. Rintangan yang pertama yang dihadapi adalah melewati atau mengatasi latar belakangnya. Karena saudaraku, kalau saudara tahu bahwa dari orang Kanaan pada saat itu adalah orang yang tidak sebetulnya boleh datang kepada Tuhan Yesus. Dia orang Kanaan dari Tire dan Sidon pada waktu itu memiliki latar belakang yang tidak seperti orang Yahudi yang mau mengenal Allah. Tetapi wanita ini, dia datang dari satu latar belakang, memiliki satu latar belakang yang tidak baik. Namun saudaraku yang kekasih, wanita ini tidak memandang, dia tidak melihat, dia tidak memperdulikan akan latar belakangnya. Dia hanya terus memandang kepada Yesus. Dia tetap maju terus walaupun latar belakangnya tidak baik. Latar belakang itu rintangan yang pertama yang wanita ini harus atasi, harus lewati. Yang kedua, rintangan yang dia harus hadapi adalah penolakan. Penolakan dari siapa? Coba ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-26, kalau saudara baca, penolakan dari yang pertama dari murid-murid Tuhan sendiri. Bagaimana murid-murid Tuhan mengatakan, udah suruh aja perempuan ini, dia berteriak-teriak dan itu sangat mengganggu kami. Seringkali orang-orang sekitar kita pun tidak mendukung, tidak memberikan kepada kita dorongan. Bahkan mengatakan, udahlah, nggak ada artinya, doa juga nggak dijawab. Saudaraku yang kekasih, wanita ini, dia terobos, dia lewati tantangan dan rintangan yang menghalangi dia. Namun bukan hanya penolakan dari murid-murid Tuhan yang dia harus hadapi. Dia juga melewati penolakan yang dari Yesus sendiri, yang seolah-olah mengacuhkan permohonannya. Saudara yang kekasih, kalau saudara pikir bahwa sebetulnya wanita ini dia sudah tidak ada alasan untuk terus datang kepada Tuhan dan mendapatkan jawaban dari doanya. Namun dia lewati rintangan yang kedua ini. Rintangan penolakan dari murid-murid Tuhan dan dari Yesus sendiri yang seolah-olah menolak dia atau mengacuhkan dia. Penolakan yang ketiga, rintangan yang ketiga. Tadi adalah yang pertama latar belakang, rintangannya dia harus lewati. Rintangan latar belakang yang tidak baik. Yang kedua adalah penolakan dari murid-murid Tuhan Yesus dan bahkan dari Yesus sendiri kelihatannya. Yang ketiga seolah adalah kenyataan. Rintangan yang dia harus hadapi. Kenyataan di mana dia melihat anaknya, keadaan anaknya sendiri itu sudah seolah-olah tidak ada jalan keluar. Kenyataannya sudah sulit, sudah tidak mungkin. Inilah ketiga rintangan, tiga halangan yang dia harus hadapi.
Namun saudaraku, apa yang wanita ini lakukan? Dia lewati setiap rintangan dengan mata yang tetap tertuju kepada Tuhan Yesus. Saudara yang kekasih, rintangan apapun yang kita hadapi, kalau kita tetap memandang kepada Yesus, kita akan dapat melewati semuanya itu. Karena seperti di dalam satu perlombaan, saudaraku kita ini. Untuk mencapai garis akhir, kita tidak boleh lepas memandang kepada Yesus. Kita harus terus berlari sampai tujuan dengan mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus. Karena dikatakan dalam kitab Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang kedua, kita ini seperti berlomba lari. Marilah kita melakukannya dengan mata yang senantiasa tertuju kepada Yesus yang dapat menyempurnakan iman kita. Lewati setiap rintangan, lewati setiap halangan dengan suatu kepastian bahwa Tuhan menyertai kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Pantang menyerah, saudaraku. Bukan hanya itu saja, kita juga perlu mengerti bahwa setiap rintangan yang kita hadapi adalah kesempatan untuk semakin bertumbuh. 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-9. Waktu Paulus dia berdoa untuk Tuhan mengangkat akan duri di dalam tubuhnya, firman Tuhan datang kepada dia. My grace is sufficient for you. Anugerahku cukup buat engkau. Justru di dalam kelemahanmu kuasaku semakin nyata, kata Tuhan. Inilah kesempatan. Di dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan yang sempit, dalam keadaan yang terjepit, adalah kesempatan untuk semakin kita bertumbuh. Kalau saudara baca di dalam ayat yang ke-26 tadi, ayat yang ke-27. Wanita ini, dia melihat kesempatan yang kecil yang dia terima dari Tuhan. Kalau saudara baca dalam ayat ke-26, ayat ke-27 di situ Tuhan Yesus berkata tidak patut untuk memberikan roti kepada anak yang disediakan anak-anak untuk anjing. Saudaraku, kalau saudara membaca di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-6, kata anjing di situ memang dipakai di dalam arti yang jorok, kotor, tidak bersih. Anjing kotor. Tetapi kata anjing di sini yang Yesus katakan kepada wanita ini atau yang dia sampaikan adalah papis atau anjing-anjing yang sebagai piaraan. Anjing yang di rumah, yang tidak kotor, yang dipakai atau yang dimiliki sebagai teman begitu. Papis, little papis, itu yang dimaksudkan di sini. Jadi pada waktu perempuan ini, wanita Kanaan ini, dia mendengar tidak patut untuk memberikan roti yang disediakan anak buat anjing, seolah-olah wanita ini dia menangkap Tuhan memberikan kesempatan kepada aku, bahwa pasti dia menjawab dan pasti dia melakukan mujizat dalam hidupku. Jadi saudaraku, sepertinya Tuhan kasih kesempatan untuk wanita ini melihat atau mengerti apa yang sebetulnya Yesus ingin terjadi, ingin lakukan. Bukan hanya kepada anak perempuan wanita ini, tetapi kepada wanita ini juga. Untuk Yesus dia mau supaya wanita ini semakin bertumbuh di dalam imannya. Luar biasa. Wanita ini dia menangkap apa yang Yesus maksudkan. Oleh sebab itu dia katakan, benar Tuhan, anjing pun makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Karena remah-remah itu sudah lebih dari cukup. Haleluya. Saudara yang kekasih, kalau kita terus mencari Tuhan di tengah-tengah situasi keadaan yang kita lewati, tantangan yang kita hadapi, kita lewati satu demi satu, Tuhan akan membuat kita semakin bertumbuh di dalam Dia.
Dan apa yang terjadi? Kita akan melihat Tuhan melakukan mukjizat di dalam hidup kita. Haleluya. Pantang menyerah. Lewati setiap rintangan dengan mata tertuju pada Yesus. Ingat, setiap rintangan yang kita hadapi adalah kesempatan untuk bertumbuh. Dan untuk tidak menyerah, saudaraku, untuk tetap dan pantang menyerah, kita harus tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Yohanes 14 yang ke-15 mengatakan, kalau engkau mengasihi aku, engkau melakukan perintahku. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena ingat bahwa kalau Tuhan diam, itu tidak berarti bahwa dia tidak rela atau tidak mau menjawab doa kita. God's silence is not an indication of God's unwillingness to meet our needs. Kalau Tuhan diam, tidak berarti dia tidak peduli. Karena kalau Tuhan diam, itu juga dia mau menguji iman kita. Dan mengingatkan kita bahwa cara Tuhan bekerja itu tidak sesuai dengan jadwal dan waktu kita. Tuhan bekerja sesuai dengan waktunya sendiri. Rintangan apa yang saudara hadapi saat ini? Tetap maju terus, pantang menyerah. Dan Tuhan sesuai dengan waktunya, dia akan menghancurkan segala rintangan dalam hidup saudara dan melakukan mukjizat di dalam hidupmu. Karena saudaraku yang kekasih, iman saudara tidak diukur dari apa yang saudara terima dari Tuhan, tetapi dari apa yang saudara lakukan untuk mendapatkan apa yang dari Tuhan. Sekali lagi, iman saudara tidak diukur dari apa yang saudara terima dari Tuhan, tetapi iman saudara diukur dari tindakan yang saudara lakukan untuk mendapatkan apa yang dari Tuhan. Itulah iman yang semakin bertumbuh. Haleluya. Yang ketiga yang ingin bagikan kepada saudara adalah penghargaan. Tuhan melihat iman wanita ini. Wanita ini membawa permohonan. Wanita ini pantang menyerah. Dan Tuhan memberikan penghargaan. Ayat yang ke-28 dikatakan, maka Yesus berkata kepada wanita itu, hai ibu besar imanmu, maka jadilah sesuai dengan apa yang kau kehendaki. Haleluya. Saudara yang kekasih, ingat Tuhan itu menghargai iman kita. Tidak dilihat dari besar atau kecilnya. Besar dan kecil iman kita itu tidak relevan buat Tuhan. Di Matius pasal ke-17 dan 20 Yesus berkata, kalau kau punya iman seperti biji sesawi saja, sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini untuk pindah, dan gunung itu akan pindah ke laut. Dengan kata lain, Tuhan itu menghargai iman yang ada. Jadi sekali lagi, jangan berpikir bahwa saudara tidak punya iman. Kalau saudara bisa datang kepada Tuhan di dalam doa dengan permohonan saudara, itu berarti saudara-saudara memiliki iman. Dan Tuhan menyediakan upah bagi ketekunan kita. Haleluya. Saudara yang kekasih, Tuhan sudah menyediakan upah bagi ketekunan kita. Karena Tuhan itu selalu menghargai iman yang kita miliki. Iman yang kita tunjukkan kepada Tuhan. Saya akan bacakan dari kitab Yakobus, pasal yang pertama, ayat yang ke-12. Demikian bunyinya. Saudaraku yang kekasih, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji,
ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Luar biasa. Tuhan sudah menyediakan upah, mahkota kehidupan. Tuhan juga menyediakan upah, yaitu jawaban atas doa-doa kita. Dan saudara, jawaban yang dari Tuhan itu pasti lebih dari cukup. Lebih dari cukup. Bahkan Maleakhi pasal ketiga yang ke-10 dikatakan Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langitnya untuk mencurahkan berkat-berkatnya kepada kita sampai kita tidak ada tempat untuk menampungnya. Kalau kita membawa persembahan perpuluhan kita kepada Tuhan. Dengan kata lain, berkat yang dari Tuhan itu pasti lebih dari cukup. Haleluya. Oleh sebab itu, saudaraku yang kekasih, izinkan saya kembali mengingatkan kita bahwa di dalam Tuhan ada pengharapan. Mungkin hari ini engkau akan melihat gunung persoalanmu dipindahkan, atau belum, atau mungkin nanti. Tetapi ingat, Tuhan memberikan pengharapan. Di dalam Dia ada janji yang pasti, yaitu Tuhan pasti mendengar doa permohonanku. Pantang menyerah, saudaraku yang kekasih. Bawa permohonanmu kepada Dia. Bawa dengan iman bahwa Dia pasti mendengar doa saudara. Oleh sebab itu yang kekasih, jangan menyerah, pantang menyerah, terus percaya kepada Tuhan. Mungkin saudara katakan, ya engkau tidak tahu persoalan saya terlalu besar. Tidak mungkin itu terjadi. Engkau tidak tahu sih apa yang saya hadapi, apa yang saya lewati. Jawaban saya memang betul. Saya tidak tahu apa yang saudara hadapi atau yang saudara lewati. Tetapi yang saya tahu adalah Tuhan tahu apa yang saudara hadapi. Tuhan tahu apa yang saudara lewati. Oleh sebab itu, bawalah masalahmu kepada Dia. Kalau Yesus Dia membangkitkan anak Yairus yang sudah mati, demikian juga Dia membangkitkan Lazarus yang sudah beberapa hari di dalam kubur. Kalau Tuhan memberi makan 5.000 orang yang lapar, dan juga orang yang tuli Dia berikan kembali kesembuhan, mujizat terjadi, bisa mendengar kembali. Orang kusta Dia sembuhkan. Kalau Tuhan sanggup melakukan semuanya itu, saudaraku yang kekasih, ingat, Dia dapat melakukannya buat saudara. Jangan ragu, jangan bimbang, pantang menyerah. Apapun persoalanmu, Tuhan mendengar. Dan ada harapan di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba mengucap syukur buat firman-Mu pada pagi hari ini. Setiap anak-anak-Mu yang sudah mendengarnya, hamba berdoa supaya firman-Mu itu menjadi rema dalam hidup kami. Bahwa apa yang Engkau akan lakukan dalam hidup kami, itu pasti lebih dari cukup. Itulah sebabnya Tuhan, kami menyerahkan masalah kami ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau sanggup melakukan yang mustahil dalam hidup kami, supaya nama-Mu semakin dipermuliakan. Dalam nama Yesus, hamba berdoa. Amin. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta.
Puji Tuhan, saudara yang kekasih. Saya harap saudara dikuatkan iman saudara, diberikan semangat yang baru untuk semakin mencintai Tuhan. Apapun yang saudara alami, percaya Tuhan mendengar doa kita. Mari kita akhiri ibadah online pada pagi hari ini di dalam doa. Tuhan, terima kasih. Hamba mengucap syukur untuk setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu hari ini, ataupun mereka yang belum mengenal kasih-Mu. Hamba berdoa supaya hari ini mereka boleh menyerahkan persoalan mereka kepada Engkau. Tuhan Yesus, terima kasih. Berikan kemenangan demi kemenangan, kekuatan demi kekuatan kepada setiap anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, kasih yang di dalam Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara dari hari ini sampai Yesus datang kembali. Maranatha. Semua yang mengasihi Tuhan katakan amin.